Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 3 dan siswa-siswi kelas 3 SDS Mitra Makmur yang berbahagia. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Kita kembali ke pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran Penjas Orkes. Untuk hari ini kita lanjutkan di bab 5. Bab 5 dengan judul makanan bergizi dan makanan sehat. Kita lanjutkan yang bagian A. Yang bagian A, pentingnya makanan bergizi dan pentingnya makanan bergizi bagi tubuh. Agar tubuh selalu sehat, maka makanlah makanan yang bergizi. Setiap hari kita melakukan aktivitas yang menggunakan tenaga fisik dan pikiran. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai sumber energi dan tenaga. Dengan memahami tentang gizi seimbang serta kegunaan setiap jenis makanan yang kamu makan setiap hari, makanan dapat memenuhi kebutuhan setiap tubuh dalam menjaga kesehatan. Pemenuhan makanan bergizi yang seimbang merupakan faktor tercapainya pertumbuhan tubuh yang baik. Sebaliknya, jika kamu kurang gizi, maka pertumbuhan tubuhmu akan terhambat. Selain itu, kekurangan gizi dalam tubuh dapat berakibat seperti berikut. 1. Memperlambat gerak atau berolahraga atau beraktivitas. 2. Memperlambat proses pikiran. 3. Tubuh cenderung kurus. Kemudian nomor satu ada zat pembangun. Zat pembangun tubuh adalah protein. Protein yang berasal dari hewani disebut protein hewani. Kemudian misalnya daging, ikan, susu, telur, dan sebagainya. Kemudian sedangkan protein yang berasal dari pembuahan disebut protein nabati. Misalnya kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang dan kacang tanah. Oke. Kemudian zat pembangun sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel tubuhmu yang rusak hingga perlu diganti yang baru. Mengapa sel tubuhmu bisa rusak? Sel tubuhmu rusak akibat dari sakit, cedera, atau kulit tergores sesuatu. Untuk memperbaiki kerusakan itu perlu diganti dengan makan yang mengandung zat pembangun. Kemudian yang nomor 2, zat pengatur. Zat pengatur berguna untuk mengatur pencernaan dalam mengolah makanan. Jika zat pengatur dalam tubuh tercukupi, tubuh tidak mengalami gangguan kesehatan. Pengaturan proses makanan dalam lambung, peredaran darah, buang air kecil dan besar menjadi lancar. Tubuh memerlukan air, vitamin, dan macam jenis sayuran. Adapun jenis sayuran yang kamu butuhkan antara lain kangkung, daun singkong, kol, sawi, daun genjer, labu, siam, kacang panjang, terong, buncis, bunga pepaya, wortel, kentang, lobak, dan bit. Itu contohnya. Kemudian untuk menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup, tubuh membutuhkan gizi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Dalam tubuh, karena setiap jenis makanan memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu, maka dalam mengonsumsi makanan sehari-hari harus memenuhi bermacam-macam zat gizinya. Makanan yang memenuhi semua zat dibutuhkan tubuh dinamakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Dikatakan makanan sempurna karena makanan yang dibutuhkan tubuh telah terpenuhi. Makanan yang dinamakan 4 sehat 5 sempurna terdiri atas makanan pokok, daging, sayur mayur,
buah-buahan dan ditambah dengan minuman susu. Kemudian nomor 3, zat tenaga. Zat tenaga terdiri dari karbohidrat yaitu nasi, roti, jagung, kemudian singkong, kentang, sagu, gandum, dan jenis ubi-ubian. Kemudian selain makanan tersebut, minyak, margarin, dan santan juga mengandung lemak, juga menghasilkan tenaga. Oke, lanjutkan. Zat tenaga berguna untuk membantu aktivitasmu untuk bergerak lebih kuat. Makanan sumber zat tenaga menunjang aktivitas sehari-hari. Makanlah yang cukup agar tubuhmu bertenaga saat beraktivitas. Jika tubuhmu kurang tenaga, maka berpikir pun menjadi lemas. Kemudian selanjutkan yang B. Memilih jajanan sehat. Memilih jajanan sehat. Apakah kamu sering jajan di warung sekolahan? Apakah warung sekolahan menyediakan banyak jajanan? Di warung sekolahan tentu menyediakan berbagai macam jajanan atau makanan yang menarik. Meskipun di warung sekolahan memiliki ragam makanan kecil yang disajikan, kita tetap harus berhati-hati jika memilih jajanan. Untuk memastikan jajanan tersebut sehat, tentunya makanan tersebut bebas dari 1. Bahaya fisik, yaitu isi stapler atau batu atau kerikil, rambut, kaca, atau benda kecil lainnya. Kemudian nomor 2, bahan kimia, yaitu cairan pembersih, pestisida, pewarna tekstil, dan jamur beracun. 3. Bahaya biologis, yaitu virus, parasit, dan bakteri. Kemudian cara memilih jajanan yang sehat dan aman antara lain sebagai berikut. 1. Hindari jajanan yang dijual di tempat terbuka, kotor, dan tercemar, tanpa penutup dan tanpa kemasan. 2. Jajanlah di tempat yang bersih dan terlindung dari matahari, debu, hujan, angin, dan asap kendaraan bermotor. 3. Pilih tempat jajan yang bebas dari serangga dan sampah. 4. Hindari jajan yang dibungkus dengan kertas bekas atau koran. 5. Belilah jajanan yang dikemas dengan plastik atau kemasan lain yang bersih dan aman. 6. Hindari jajanan yang mengandung bahan buatan berlebihan atau bahan tambahan. 7. Waspadai warna makanan atau minuman yang terlalu mencolok karena besar kemungkinan mengandung pewarna buatan. 8. Jika terdapat rasa aneh, mungkin jajanan tersebut mengandung bahan berbahaya atau bahan tambahan yang berlebihan. 9. Sebaiknya hindari minuman yang terasa pahit, kemungkinan mengandung sakarin, gula buatan yang berlebihan. Saya lanjutkan. Makanan yang sehat tidak mengandung bahan-bahan pengawet, zat pewarna yang dapat membahayakan tubuh. Kemudian, makanan bergizi membuat tubuhmu tumbuh yang baik dan daya tahan tubuh dari penyakit yang kuat. Kemudian, makanan yang sehat dan bergizi mengandung zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangun. Kemudian, makanan yang memenuhi zat yang dibutuhkan tubuh dinamakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian pilihlah jajanan yang sehat dan bersih. Demikian kelas siswa-siswi kelas 3 untuk bab 5 yang Bapak bacakan penjelasannya. Semoga kalian paham. Jika tidak paham, buku yang kalian bawa bisa dibaca kembali. Cukup sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.